Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Nah, jadi ini kita akan bahas lagi nih tentang siapa yang bakal menjadi cawapresnya Pak Anies Baswedan. Memang banyak sekali nama-nama yang muncul di meja perundingan sekarang. Di anggota 8 itu untuk pemenangannya Pak Anies Baswedan yang bisa menunjang kemenangannya Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti tentunya. Dan sekarang ini di meja perundingan itu kita bisa lihat beberapa nama tokoh kandidat yang bakal menjadi opsi untuk mendampingi Pak Anies Baswedan. Kemarin juga Pak Anies Baswedan sempat ketemu dengan Pak SBY. Jelas di dalam diskusi itu, di dalam pembicaraan itu mungkin ada semacam transaksi untuk menentukan siapa cawapres yang akan mendampingi Pak Anies di bagian itu. Nah, Pak Sudirman Said juga bilang, ini Pak Sudirman Said perlu diketahui juga bahwa anggota 8 Pak Anies untuk pemenangannya Pak Anies itu. Nah, dia bilang bahwa Pak Anies sedang di tahap finalisasi opsi cawapres. Nah, kira-kira siapa yang bakal diambil untuk menjadi cawapresnya Pak Anies? Jelas ini bakalan menjadi sesuatu yang kita tunggu bersama-sama. Coba kita ulas lebih jauh siapa kira-kira tokoh yang bakalan dipilih oleh Pak Anies ini. Anggota tim 8 Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP Sudirman Said mengatakan Pak Anies Baswedan dan tim 8 sedang melakukan finalisasi opsi tokoh yang menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Pak Anies Rashid Baswedan itu. Ya, Pak Sudirman Said dia bilang bahwa Pak Anies dibantu tim 8 sedang memfinalkan pilihan opsi-opsi calon pasangan itu. Ya, itu seperti itu yang dikatakan oleh Pak Sudirman Said. Nah, ini yang menarik kawan-kawan sebab kita tahu bersama bahwasanya sejauh ini banyak sekali nama-nama yang disodorkan di meja perundingan itu. Mulai dari nama yang sangat kuat tentunya Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Ya, dan kenapa saya katakan Pak Agus Harimurti Yudhoyono adalah sosok yang paling kuat untuk mendampingi Pak Anies karena beliau adalah anak dari Pak SBY. Yang notabene-nya Pak SBY adalah sosok yang saya pikir menjadi kingmaker untuk Pak Anies dalam laga Pilpres 2024 nanti. Tentunya di belakang tokoh-tokoh itu pasti ada banyak sekali nama-nama kingmaker itu. Selain Pak SBY ada nama Pak JK, kemudian ada nama Pak SP juga pastinya itu. Dua tokoh itu dan saya pikir 3 tokoh itu bakalan menjadi sosok yang sangat menakutkan buat para calon lawannya Pak Anies Baswedan di kemudian hari itu. Nah, ini yang menarik kawan-kawan sebab saya pikir perlu ada pengkajian lebih ketika kita membahas masalah cawapresnya Pak Anies Baswedan itu. Karena saya pikir sejauh ini sosok yang bakal menjadi cawapres dari Pak Anies Baswedan sebenarnya itu sudah ada di kantong baju Pak Anies. Di kantong baju. Saya pikir sudah ada di kantongnya Pak Anies itu. Tinggal menunggu momennya saja. Kapan sosok itu dideklarasikan, kapan sosok itu dikeluarkan. Karena saya pikir sosok yang bakalan dikeluarkan Pak Anies ini, sosok yang bakalan ditunjuk oleh Pak Anies Baswedan ini adalah sosok yang bakalan menjadi kejutan lah istilahnya. Bakalan menjadi es lah istilahnya itu. Saya pikir ketika itu dimunculkan maka semua lawannya Pak Anies itu menganga dulu sejenak saya pikir. Nah, kemudian Pak Anies memiliki tim kecil yang dinamakan tim 8 kan itu. Nah, tim ini berasal dari perwakilan Nasdem, PKS, dan Demokrat, serta Pak Anies Baswedan sendiri. Nah, tim ini memiliki tugas untuk membantu mencari dan memberi masukan buat calon wakil presiden yang bakal mendampingi Pak Anies di kemudian hari itu. Nah, setelah proses ini rampung, Pak Sudirman Said itu memastikan bahwa Pak Anies akan mengumumkan tokoh yang bakal menjadi cawapresnya. Namun, ia tak mengucapkan atau tidak mengungkap kapan waktu Pak Anies akan mengumumkannya itu. Dan kalau saya pribadi, saya pikir Pak Anies harus bersabar sejenak dan orang-orang Pak Anies harus bersabar sejenak karena
akan lebih indah ketika kemudian nama cawapres itu dikeluarkan di menit-menit terakhir menjelang pendaftaran di KPU itu. Ya bulan 8 ya istilahnya. Atau bulan berapa ya? 9 kayaknya. Dan saya pikir di waktu-waktu seperti itu bakalan menjadi krusial, bakalan menjadi momok yang saya pikir menakutkan buat calon lawannya Pak Anies. Khususnya PDIP saat ini. Sebenarnya Pak Ganjar itu kan juga lagi bingung-bingungnya sekarang ini untuk mencari cawapres atau mencari pendamping. Jika ngotot mengambil Pak Sandiaga Uno, saya pikir itu hal yang blunder. Pak Ganjar berdampingan dengan Pak Sandiaga, saya pikir itu sesuatu yang kurang klop lah istilahnya. Pak Ganjar sebenarnya bagusnya berpasangan dengan Pak Erik itu. Cuman kalau Pak Erik masuk nyalon, saya pikir ya saya salah satu orang yang kecewa. Kenapa? Karena Pak Erik itu sudah bagus cara penanganannya di PSSI sekarang ini. Banyak sekali kemajuan dan ya Liga 1 pertengahan musim depan bakalan memakai VAR. Semua itu kan sentuhan dari Pak Erick Thohir itu. Sehingga saya pikir Pak Erick Thohir tidak perlu nyalon, cukup kembangin PSSI aja itu, kembangin sepak bola tanah air aja. Nah, menyangkut masalah cawapres, kita break dulu dari Pak Anies. Saya mau bahas dulu ini si Pak Ganjar dulu. Nah, Pak Ganjar sebenarnya sebelum memikirkan cawapres, Pak Ganjar saat ini kan statusnya masih sebagai gubernur Jawa Tengah kan. Nah, belum lagi di Jawa Tengah itu banyak sekali PR-nya Pak Ganjar yang belum tuntas di bagian itu. Jawa Tengah saat ini adalah daerah atau provinsi termiskin itu di Indonesia. Belum lagi banyak sekali kasus-kasus di Jawa Tengah itu. Ada kasus yang paling tenar saat ini itu kasus Wadas. Ya, di kasus Wadas ini Pak Ganjar perlu memaksimalkan potensinya, perlu mengeluarkan semua kemampuannya, mengeluarkan semua potensi yang ia miliki untuk menangani kasus Wadas itu. Dan saya pikir itu sesuatu yang menjadi PR besarnya Pak Ganjar, sehingga sejauh ini Pak Ganjar belum bisa memikirkan lebih jauh lagi tentang pencapresannya pada Pilpres 2024. Saya pikir seperti itu kawan-kawan. Kemudian Pak Prabowo juga demikian. Pak Prabowo saya pikir mungkin tidak ada lagi opsi lain selain Caimin. Jikapun ada opsi lain, maka saya pikir itu bakalan merusak momentumnya Pak Prabowo itu. Jadi Pak Prabowo tinggal ambil Caimin, selesai itu. Kemudian kita kembali lagi di Pak Anies ini. Nah, sementara itu Pak Sudirman mengklaim Pak Anies dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak SBY tentunya, tak membahas teknis waktu deklarasi cawapres dalam pertemuan di Pacitan kemarin, kawan-kawan. Ya, beliau mengatakan Pak Anies dan SBY hanya membahas soal hal strategis. Nama-nama yang masuk bursa cawapres Pak Anies belakangan ini beredar di publik. Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS Sohibul Imam juga menyebut itu ada 3 dari 5 nama bakal cawapres Anies yang sudah mengerucut itu. 3 nama itu yakni Ketua Umum Partai Demokrat AHY tentunya, kemudian ada mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Banyak yang menjagokan AHY, banyak juga yang menjagokan Ibu Indar Parawansa, dan banyak juga yang menginginkan Pak Aher. Tapi sebenarnya Pak Aher ini ya, yang inginkan Pak Aher itu pasti tidak jauh-jauh dari ranahnya dari ranahnya PKS. Kalau Ibu Khofifah, banyak yang ragukan karena Ibu Khofifah sangat dekat kemarin sama Pak Jokowi itu. Jadi sebenarnya Pak AHY saya pikir adalah sosok yang paling kuat untuk mendampingi Pak Anies Baswedan. Saya pikir seperti itu kawan-kawan. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Siapa kira-kira yang pantas untuk mendampingi Pak Anies Baswedan berlabuh pada Pilpres 2024? Coba tulis di kolom komentar, oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini, sekaligus ikut menyumbangkan suaranya untuk berkomentar mengenai cawapres dari Pak Anies Baswedan. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.